Dari tanah Minahasa yang kaya rasa dan budaya, hadir satu cita rasa yang menggoda lidah. Nih, sambal Manado. Pedasnya membakar, aromanya menggugah, dan rasanya tak terlupakan. Pedas adalah identitas bagi Manado, sebuah pepatah yang tak salah sama sekali. Ada banyak kuliner dengan rasa pedas yang ikonik dihasilkan dari kawasan Sulawesi Utara. Sebenarnya, dari mana kebiasaan itu berasal? Salah satu paling tersohor dari Minahasa tentulah sambal ikan roa atau sering disebut sambal roa saja. Ikan roa sendiri adalah hewan endemik yang menghuni perairan hangat di Laut Sulawesi. Masyarakat mengenalnya dengan nama julung-julung atau sagela. Sebelum tercipta sambal roa, dulu masyarakat hanya terbiasa mengolah roa sebagai ikan asap saja. Nah, dalam proses pembuatan sambal roa, itu yang digunakan hanya dagingnya aja. Ini seperti ini dagingnya. Kepalanya, ekornya, kulitnya, tulang tengahnya Bu ya. Sama apalagi Bu? Isi perutnya itu dibuang. Setelah terpisah dari tulang, daging ikan roa asap akan digiling sampai halus. Baru kemudian dicampur dengan campuran cabai, bawang merah, dan putih yang telah digoreng. Kenapa harus dibumbu halus kayak gini Bu, si ikan roanya? Ya, supaya kan ini rasanya ini enakan gurih. Kalau yang agak keras kan nanti apa kan dibuat tidak keras. Iya, keras kan Mas. Sengaja dibikin Iya. halus dulu. Iya, Nah ini kan dibikin sekarang halus dulu. udah pakai mesin gue ya. Kalau Iya. dulu berarti bikinnya masih manual, Iya, masih manual. Ditumbuk. ditumbuk. Iya. Di Manado dan Minahasa secara umum, sambal roa tidak disebut secara spesifik harus disantap dengan kuliner tertentu. Apapun bisa masuk sesuai selera penikmatnya. Demi menyesuaikan lidah Nusantara, beberapa penjual sambal roa sengaja memberi pilihan level pedas yang berbeda. Dari pedas sedang sampai 3 kali lipat dari biasanya. Nah sekarang saya mau coba ini sambal roa yang biasa Bu ya, bukan yang ekstra pedas ya. Saya coba ini baru banget matang nih. Langsung dibikin, coba dikit aja ini kayak pedas banget sih kayaknya. Pedas banget Ibu. Bang, nikmat banget ya karena kerasa banget ikan roanya. Terus juga ini saya baru nyobain yang biasa nih. Gimana yang ekstra pedas Bu ya saya? Karena perbedaannya jauh Bu yang ekstra pedas ya. Tapi mantap. Pedas banget. Mantap. Ah. Tak hanya level pedas yang berbeda-beda, beberapa penjual sambal roa juga masih memakai teknik tradisional alias manual ketika menghaluskan ikan roa. Beberapa pendapat menyebut jika tekstur roa terlalu halus, maka sensasi menyantap roa seakan hilang. Nah, Ibu ini cukup menarik nih. Ini saya lihat sambal roanya, ini tomatnya nggak di blender nih. Kenapa Iya. nggak di blender nih? Karena dia kalau di blender dia kan lebih berair. Terus rasanya juga beda. Bedanya apa tuh rasanya? Bedanya enakan yang manual daripada pakai mesin. Kalau dia pakai mesin kan lebih halus. Nah ini berarti tomatnya diapain Ibu? Biarin dimasak Dimin sampai aja? dia iya, Sampai sampai dia matang benar. hancur nggak nanti Hancur. akhirnya? Enggak hancur sih, cuman kayak tipis gitu kulitnya. Dijamin aja seperti ini, baru sampai hancur, baru nanti diolah lagi, dicampur sama Roa. roa. Begitu kayanya variasi sambal ala Manado, ada juga yang memakai jeroan ikan cakalang ataupun teri. Biasa disebut bekasang atau bakasang, tak ada proses khusus untuk membuatnya. Cabai, bawang, dan bakasang cukup diletakkan dalam botol sampai hasil fermentasinya menghasilkan perpaduan rasa yang unik, pedas, asin, dan aroma laut yang khas. Ini bikinnya sederhana seperti ini Bu ya, nggak digoreng, nggak ditumis, nggak di ini ya? Ya, karena bekasang kan udah matang. Oh, dari Kalau dia bekasang, digoreng udah rasanya udah lain. Memang Nggak bisa dikasih seperti bekasang, ini. Iya. Khusus harus cabai rawit ya? Cabai rawit. Ada spesifiknya cabai rawit dari sini nggak ada? Kebanyakan kita makainya cabai rawit dari Gorontalo biar pedasnya dapat. Oh lebih pedes dia? Lebih pedas.
Seolah tak cukup, ada pula sambal dabu-dabu lilang yang telah tersohor di seantero Indonesia. Biasa dipakai sebagai pendamping ikan bakar, dabu-dabu punya cita rasa yang lebih segar dengan paduan pedas asam. Dabu-dabu dalam bahasa Manado sendiri berarti sambal, sementara lilang menggambarkan tekstur sambal yang dipotong halus. Jika merujuk pada sejarah kedatangan cabai di Nusantara, Sulawesi menjadi kepulauan pertama yang menjadikan cabai sebagai penambah rasa pedas dalam makanan. Perkenalan masyarakat Sulawesi Utara dengan cabai diyakini berawal pada tahun 1580 ketika Spanyol datang ke Pulau Manado Tua dengan membawa benih cabai dari Amerika Selatan. Setelah mendapatkan air tawar, Spanyol bergeser ke Danau Tondano sekaligus menanam berbagai palawija termasuk cabai. Cabai yang disebut rica akhirnya digemari orang-orang Minahasa yang banyak tinggal di pegunungan. Makanan di daerah Minahasa khususnya banyak dicampur dengan rica atau sambal atau cabai. Itu mau menunjukkan pertama kita ini orang gunung. Kalau kita bicara Minahasa, kita itu orang gunung, tinggal di pegunungan, daerah Tondano, ada Danau Tondano kan, Tomohon, dia ada Gunung Soputan, Gunung Kelabat, ya. Kita tinggal di daerah pegunungan, itu dingin, rica itu panas, ya salah satu ya, memanaskan tubuh. Sebelum mengenal cabai, masakan Minahasa menggunakan jahe dan pala sebagai sumber rasa pedas. Cabai lebih disukai karena dianggap lebih nyaman di lidah dan lambung. Menariknya, kehadiran cabai juga memberikan warna lain pada kuliner Minahasa dan Nusantara pada umumnya. Dulu, rata-rata masakan Manado tidak mempunyai unsur warna merah di dalamnya. Tapi ada juga orang Minahasa hidup dengan rumah-rumah kayu kan, kayu yang dibuat. Untuk mengawetkan kayu, maka perlu dioles dengan sambal, pemanas ruangan, supaya tidak cepat lapuk atau busuk kayunya. Tapi juga sambal ini atau rica itu juga untuk kesehatan, ya, dalam konteks tertentu bagi tubuh untuk kesehatan. Dalam tradisi kultural orang Minahasa, anak-anak kecil yang akan masuk hutan atau ke kebun atau pergi jauh supaya tidak diganggu oleh roh-roh jahat, maka dia akan dibekali oleh rica atau biji rica, ya gitu kan. Tapi juga rica itu atau sambal bisa menjadi pewarna, ya, digunakan sebagai pewarna sebelum kita menemukan pewarna-pewarna lainnya. Bagi orang Minahasa, cabai atau rica seakan tak hanya sekedar makanan. Sambal dianggap mencerminkan karakter orang Minahasa yang berani, kuat, dan penuh semangat. Dalam setiap tetes keringat dari cabai yang membakar, tersimpan warisan kuliner yang telah bertahan lintas generasi.